Psikolog Herbal mempersembahkan 10 kebiasaan buruk yang membuat orang langsung tidak suka padamu. Bukan rahasia lagi bahwa kita semua ingin disukai dan dihormati. Namun kamu mungkin tidak menyadari bahwa beberapa hal yang kamu lakukan sebenarnya membuat orang tidak menyukaimu. Dalam video ini, kita akan melihat daftar kebiasaan buruk yang dapat membuat orang menjauh dan membuat mereka berpikir dua kali untuk ingin berada di dekat kamu. Dan meskipun kebiasaan ini mudah dikenali pada orang lain, kebiasaan itu tidak selalu mudah dikenali pada diri kita sendiri. Itu sebabnya, mengembangkan kesadaran diri sangat penting. Dengan menjadi sadar diri, kita dapat lebih memahami bagaimana kita berinteraksi dengan orang lain, dan bagaimana tindakan dan kata-kata kita dapat dirasakan. Jadi, mari selami dan pelajari lebih lanjut tentang kebiasaan buruk yang dapat menghancurkanmu. Yang pertama, membuat asumsi. Ini adalah salah satu kebiasaan terburuk yang bisa kamu miliki. Soalnya, orang benar-benar tidak suka jika kamu membuat asumsi tentang mereka atau situasi tanpa memeriksa faktanya terlebih dahulu. Membuat asumsi dapat menyebabkan kesalahpahaman dan salah tafsir situasi, tuduhan palsu, dan penilaian. Belum lagi, itu membuatmu terlihat sombong dan meremehkan pendapat orang lain. Jadi, alih-alih berasumsi dan kemudian bertindak berdasarkan asumsi tersebut, cobalah menjadi lebih ingin tahu. Luangkan waktu untuk bertanya, mendengarkan, menganalisis fakta dan informasi. Juga bermanfaat untuk menghormati dan memahami orang lain dan bersedia menyesuaikan pandangan dan pendapatmu bila perlu. Yang kedua, memonopoli percakapan. Banyak orang mengalami kesulitan melihat secara langsung berapa banyak yang harus dibicarakan. Beberapa orang secara alami lebih banyak bicara, sementara yang lain merasa tidak nyaman menjadi pusat perhatian. Namun jika kamu salah satu dari orang-orang yang selalu bersuara paling keras di dalam ruangan, berdiri di barisan paling depan, atau memonopoli percakapan, orang-orang akan merasa terganggu. Kamu bahkan mungkin tidak menyadarinya, tetapi begitu seseorang mulai merasa diabaikan atau ditinggalkan, mereka akan mengabaikan semua hal lain yang kamu katakan. Dan bukan itu yang kamu inginkan. Jadi biarkan orang lain berbicara juga dan ungkapkan minat pada apa yang mereka katakan. Ketiga, terlalu banyak membual atau mengeluh. Perilaku seperti ini bisa sangat tidak menyenangkan. Membual membuatmu seolah-olah tidak tertarik untuk meningkatkan diri sendiri. Kamu hanya tertarik untuk terlihat baik. Itu juga membuat orang merasa mereka tidak bisa berhubungan denganmu. Mengeluh sama buruknya dengan menyombongkan diri. Itu membuat orang tidak nyaman, dan mereka bahkan mungkin mulai merasa kasihan padamu alih-alih lebih menyukai kamu. Jika kamu memiliki kebiasaan buruk untuk menyombongkan diri atau terlalu banyak mengeluh, inilah saatnya untuk melakukan perubahan. Orang tidak suka mendengar tentang betapa hebatnya kamu, dan mereka pasti tidak ingin mendengar betapa buruknya orang lain. Pada catatan yang sama, kamu juga harus menghindari bergosip atau menyebarkan gosip tentang orang lain agar kamu terlihat lebih baik. Yang keempat, bertingkah seperti tahu segalanya. Sangat menggoda untuk mencoba dan membuat orang terkesan dengan memamerkan seberapa banyak yang kamu ketahui. Tetapi itu adalah kebiasaan buruk yang dapat membuat orang langsung tidak menyukaimu. Tentu, kita semua menjadi sedikit bersemangat saat mengetahui sesuatu yang tidak diketahui orang lain. Tetapi ada garis tipis antara menjadi pintar dan menjengkelkan. Dan ketika kamu bertindak seolah-olah kamu memiliki semua jawaban, itu membuat orang merasa seolah-olah mereka tidak berharga di matamu. Meskipun baik untuk percaya diri dengan siapa kamu dan apa yang kamu katakan, jika kamu selalu berusaha membuktikan diri kepada orang lain, itu bisa dianggap sebagai arogansi daripada kepercayaan diri. Yang kelima, terlalu mabuk. Ketika kamu minum terlalu banyak, hambatan kamu berkurang, yang membuatmu lebih mudah untuk mengatakan dan melakukan hal-hal yang biasanya tidak kamu lakukan. Dan dalam situasi sosial, ini seringkali berarti mengatakan dan melakukan hal-hal yang mungkin tidak pantas atau sopan. Ini juga dapat menyebabkan orang merasa tidak aman di sekitarmu dan khawatir kamu mungkin melakukan sesuatu yang sembrono atau berbahaya. Saya tahu ini kedengarannya tidak menyenangkan, tetapi cara terbaik untuk menghindari situasi ini adalah tetap minum 1 gelas per jam, dan selalu sediakan segelas air di dekatmu sehingga ketika mulutmu terasa kering, atau jika kamu mulai merasa mabuk, kamu dapat meraihnya sebagai gantinya. Keenam, bersikap sopan dengan beberapa orang tapi tidak dengan orang lain. Kamu mungkin tidak menyadarinya, tetapi saat kamu berbicara dengan seseorang yang jelas-jelas kurang penting dibandingkan orang lain di ruangan itu, hal itu terlihat. Kamu mungkin menggunakan lebih sedikit kata dengan orang itu atau berbicara dengan nada yang lebih rendah. Ini adalah tanda tidak hormat dan kurangnya perhatian terhadap perasaan orang lain. Saat kamu memperlakukan seseorang seperti mereka lebih rendah atau sepertinya mereka tidak pantas mendapatkan tingkat rasa hormat yang sama dengan orang lain, mudah untuk melihat bagaimana mereka akan merasa diremehkan oleh perilaku itu. Jika kamu ingin lebih disukai, penting untuk bersikap sopan kepada semua orang. Jadi pastikan perilaku kamu konsisten di seluruh papan. Yang ketujuh, menceritakan cerita, lelucon, atau humor yang tidak pantas.
Kebiasaan buruk ini dapat menciptakan suasana yang tidak nyaman atau bermusuhan. Itu membuat orang merasa tidak dihormati dan bahkan dapat menyebabkan perasaan sakit hati atau ketegangan sosial. Kamu akan berpikir bahwa orang-orang akan lebih memaafkan kecerobohanmu saat ini. Tetapi jika kamu menceritakan kisah atau lelucon yang tidak pantas kepada seseorang dan mereka tersinggung karenanya, mereka akan mengingatnya. Jangan lupa bahwa apa yang lucu bagi satu orang, mungkin menyinggung orang lain. Dan kuncinya adalah mempertimbangkan konteks percakapan dan hubungan antara kamu dan orang yang kamu ajak bicara. Tidak apa-apa untuk memiliki selera humor yang gelap, pastikan audiensmu setuju dengan itu sebelum kamu melepaskannya dan berbagi. Kedelapan, tidak menghargai waktu orang lain. Saat kamu datang terlambat, jangan menelpon seseorang saat kamu mengatakan akan melakukannya, atau tidak membalas email tepat waktu, itu membuat orang lain merasa tidak dihargai dan tidak penting. Dan jika mereka tidak mau memberimu keuntungan dari keraguan, mereka akan berasumsi bahwa kamu tidak dapat diandalkan. Apapun itu tidak sopan dan tidak pengertian untuk membuat orang menunggu. Jika kamu membuat komitmen, ikuti terus. Menghargai waktu orang lain adalah cara mudah untuk membuat mereka menyukaimu karena itu menunjukkan bahwa kamu peduli. Lagi pula, jika waktumu berharga, mereka juga harus demikian. Yang kesembilan, menjadi terlalu dramatis. Apakah kamu tipe orang yang cenderung membesar-besarkan sesuatu atau menyebabkan keributan? Jika demikian, saya punya kabar buruk untukmu. Orang-orang dapat mengetahui saat kamu bersikap terlalu dramatis dan mereka tidak menyukainya. Perilaku ini tidak hanya menciptakan suasana negatif, tetapi juga mempersulit orang lain untuk menganggapmu serius. Plus, itu membuatmu tampil seolah-olah kamu mencoba menarik perhatian pada diri sendiri. Ini melelahkan bagi semua orang dan membuatmu terlihat seperti seseorang yang tidak bisa menahan emosinya. Kamu tidak harus menjadi keren, tetapi cobalah untuk tidak membuat segalanya menjadi masalah besar. Sadarilah bahwa ada kalanya yang terbaik adalah membiarkan semuanya berlalu dan terus berjalan. Yang terakhir, tidak menghormati batasan. Jika kamu memiliki kebiasaan buruk untuk tidak menghormati batasan, orang akan segera menyadarinya dan itu akan membuat mereka tidak menyukai kamu. Kita semua memiliki zona nyaman yang berbeda untuk bersentuhan, membicarakan kehidupan pribadi kita, dan mudah bagi orang untuk merasa dilanggar ketika seseorang tidak menghargai batasan mereka. Menghormati batasan orang lain merupakan bagian integral dari hubungan interpersonal. Ini berarti menghormati ruang fisik dan emosional orang, serta privasi dan hak mereka untuk membuat keputusan sendiri. Bahkan jika beberapa kebiasaan buruk ini tampak kecil dan tidak penting, mereka dapat membuat orang tidak nyaman di sekitarmu. Kamu bahkan mungkin tidak menyadari bahwa kamu melakukan hal-hal ini sampai seseorang menunjukkannya. Jadi, jika kamu ingin lebih disukai, perhatikan baik-baik cara kamu bertindak dan berkomunikasi dengan orang lain. Kamu harus menghentikan kebiasaan buruk ini yang mungkin membuat orang salah paham. Jika menurutmu video ini bermanfaat, berikan jempol, dan bagikan dengan teman-teman kamu, agar kami dapat terus membuatnya. Untuk lebih banyak video seperti ini, tekan tombol berlangganan, dan ingat untuk mengklik lonceng notifikasi. Juga, pastikan untuk melihat video kami yang lain demikian juga. Terima kasih telah menonton.